Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Risnanar Channel. Video kali ini kita akan ngebahas mengenai apa itu rekonstruksi batas kawasan hutan. Rekonstruksi batas kawasan hutan adalah pengukuran dan pemasangan tanda batas serta pembuatan proyeksi batas ulang untuk mengembalikan letak tanda batas, garis batas, dan atau koordinat batas sesuai posisinya pada dokumen dan peta tata batas, yaitu dengan tetap memperhatikan kondisi pal batas di lapangan. Nah, lalu gimana sih gambarannya? Kita gambarkan secara lebih sederhana. Coba kita lihat berikut ini. Nah, dari kita lihat di gambar ini, saya contohkan bahwa ini adalah anggap sebuah kawasan hutan ya. Itu ada dari B1, B2, B3 sampai B6 itu adalah titik batas kawasan hutan. Nah, di lapangan titik batas kawasan hutan tersebut diberi tanda berupa salah satu di antara itu berupa pal batas terbuat dari beton. Itu sebenarnya banyak berbagai jenis pal batas ya, jenis tanda batas selain pal beton. Nah, anggap aja sekarang ini adalah pal beton. Nah, di lapangan itu sebagai contoh ini adalah B332 itu menghadap ke luar kawasan, B-nya itu. Nah, di belakang itu adalah berada di dalam kawasan hutan. Kemudian ada juga tanda batasnya yang ada bertuliskan HL ini itu menghadap ke dalam kawasan hutan. Dan yang di depannya itu merupakan kawasan hutan. Nanti akan dibahas tersendiri mengenai jenis-jenis tanda batas dan cara penomorannya. Nah, dari B1 ke B2 tersebut itu mempunyai data jarak ukuran ya. Jaraknya berapa, kemudian azimutnya berapa. Baik, kemudian B2 ke B3 pun sama dan seterusnya. Itu masing-masing mempunyai data jarak ukuran, jarak datar maupun azimutnya. Nah, nanti apa itu azimut nanti saya jelaskan tersendiri ya, apa itu azimut. Nah, cuma artinya setiap titik ini mempunyai data ukuran. Nah, lalu bagaimana seandainya ada pal batas di lapangannya hilang? Sebagai contoh ini B3, B4, B5 itu hilang di lapangan. Tentu dengan adanya tanda batas, dengan adanya data tata batas berupa data buku ukur tersebut, itu akan memudahkan kita mengembalikan pal batas yang hilang. Karena kemanapun pal batas itu kita bisa kembalikan sesuai dengan data tata batas seperti itu. Nah, yang mendasari dalam pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan itu, di samping data orientasi batas kawasan hutan, itu yang paling utama adalah data peta tata batas kawasan hutan, kemudian berita acara tata batas kawasan hutan, dan data buku ukur. Itu adalah 3 dokumen utama yang mendasari pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan. Maupun nanti ada dokumen-dokumen lain yang bisa menjadi pendukung dalam proses rekonstruksi batas kawasan hutan. Untuk lebih jelasnya, kita coba lihat satu persatu seperti apa sih kenampakan berita acara, contoh kenampakan peta tata batas, contoh kenampakan buku ukur seperti apa. Nah, ini adalah contoh peta tata batasnya, itu ya. Ini adalah peta tata batas dari sebagian kelompok hutan Riwo. Di dalamnya memuat gambar dari masing-masing pal batas, penomorannya, kemudian ada keterangan pentingnya seperti ada jalan, sungai, muara, segala macam. Ini tergambarkan di peta tata batas. Dan di bawahnya itu ada pengesahan dari panitia tata batas. Ini tahun 94 ya. Nah, seperti itu. Sedangkan pengesahannya tahun 2002. Nah, ini salah satu contoh peta tata batas ya. Nah, ini adalah salah satu contoh data berita acara tata batas. Dalam hal ini yaitu untuk kelompok hutan Riwo RTK 43, di mana wilayahnya berada di wilayah Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.
Nah, di dalamnya ini itu ada pengesahan dari panitia tata batas, kemudian ada pengesahan dari menteri, seperti itu. Di dalamnya memuat hal-hal terkait dengan pengukuran. Ada yang bersifatnya detail, ada juga berita acara yang sifatnya ringkasan atau global mengenai dari PAL 1 ke PAL yang lainnya, maupun hal-hal lain yang terkait dengan data kawasan. Misalnya ada enclave ataupun ada hal-hal poin penting di sepanjang batas, itu biasanya dituangkan di dalam berita acara tata batas ini. Nah, ini mendasari acuan dalam rekonstruksi batas kawasan hutan. Nah, sedangkan ini adalah contoh data buku ukur kawasan hutan. Ini kebetulan saya ambil contoh data buku ukur kawasan hutan Maria ya. Ini tahun 78. Nah, di dalamnya itu memuat berkaitan dengan hal-hal pengukuran seperti azimut jarak, kemudian ada sketsa buku ukur. Nah, itu menjadi dasar dalam pelaksanaan rekonstruksi batas. Kemudian bagaimana cara menuangkan dari data numerik menjadi data koordinat, itu penjelasannya di lain kesempatan. Tapi ini adalah salah satu contoh dokumen dalam yang berkaitan dengan tata batas yang menjadi dasar pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan. Nah, karena berdasarkan adanya data dokumen tersebut, maka batas-batas yang hilang bisa kita kembalikan kembali dengan adanya data jarak datar maupun azimut. Nah, itu sangat diperlukan pada saat melakukan rekonstruksi batas. Walaupun nanti demikian, pelaksanaan rekonstruksi batas karena sekarang peralatan sangat berkembang, itu yang dahulu kita melaksanakan rekonstruksi batas menggunakan teodolit, T0, T1, total station. Sekarang dengan adanya teknologi GPS, maka memudahkan proses rekonstruksi batas. Jadi semua data ukuran tata batas itu semua dikonversikan dengan hitungan menjadi sebuah data koordinat. Nah, itu akan memudahkan kita dalam melakukan rekonstruksi batas dimanapun posisi batas itu berada. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan rekonstruksi batas? Nah, untuk pelaksananya yaitu bisa BPKH, itu Balai Pemantapan Kawasan Hutan, atau yang sebentar lagi nomenklaturnya dirubah menjadi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, BPKHTL. Yang kedua yaitu instansi pengelola kawasan hutan. Jika rekonstruksi batas kawasan itu dilaksanakan oleh instansi pengelola kawasan hutan, itu hal yang diperhatikan yang pertama itu peta rencana kerja rekonstruksi itu dibuat dan ditandatangani oleh kepala instansi pengelola dan kepala BPKH. Kemudian di dalam pelaksanaannya BPKH melakukan supervisi paling kecil itu 10% dan tersebar secara proporsional dari terhadap areal yang direkonstruksi, seperti itu. Dalam hal misalnya rekonstruksi tetap ingin dilaksanakan oleh instansi pengelola kawasan hutan dan tidak memiliki tenaga pelaksana yang kompeten, maka pelaksanaan rekonstruksinya diserahkan kepada rekanan pelaksana yang mempunyai kompetensi di bidang pengukuran dan pemetaan dengan tetap supervisi dari BPKH, dari Balai BPKH, seperti itu. Nah, rekonstruksi batas ini dilaksanakan pada semua batas kawasan hutan. Nah, apabila terhadap kawasan hutan yang dibebani perizinan, misalnya contoh ada pinjam pakai atau penggunaan kawasan hutan, maka bila PAL-PAL batas yang menjadi areal kerja si pemegang izin, itu pemegang izin apabila itu batas-batasnya rusak, maka mengusulkan untuk dilakukan rekonstruksi ke BPKH. Nah, mengenai biayanya itu dibebankan kepada pemegang perizinan, seperti itu. Jika rekonstruksi batasnya dilaksanakan oleh pemegang izin, maka katakanlah dia memiliki tenaga ukur ataupun dia di pihak ketiga kan oleh swasta lagi, maka hasilnya tetap dilaksanakan supervisi oleh BPKH minimal 10% secara proporsional. Rekonstruksi batas juga berlaku pada saat proses
tata batas untuk masalah perizinan. Sebagai contoh, jadi pemegang perizinan itu wajib melaksanakan rekonstruksi batas kawasan hutan bila berbatasan dengan batas kawasan hutan yang telah ditata batas 5 tahun atau lebih, seperti itu. Nah, berikut ini adalah ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan. Yang pertama yaitu bahwa rekonstruksi batas ini dilaksanakan terhadap hasil penataan batas yang sudah berumur minimal 5 tahun. Artinya kalau suatu kawasan itu sudah ditata batas dan lebih dari 5 tahun, itu bisa dilakukan rekonstruksi batas. Kemudian rekonstruksi batas pun dapat dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 tahun. Misalnya sebelumnya sudah dilakukan rekonstruksi batas. Nah, kemudian di dalam tahun berjalan, katakanlah 3 tahun, ternyata ada permasalahan, misalnya PAL batasnya hilang atau adanya kasus-kasus hukum, itu tidak harus menunggu 5 tahun, itu dapat dilakukan proses rekonstruksi batas kawasan hutan. Nah, hasil dari pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan ini dibuatlah sebuah berita acara dan nanti dilaporkan ke Direktur Jenderal. Nah, rekonstruksi batas ini pun merupakan sebuah momen untuk proses penggantian inisial nomor PAL batas maupun nomor fungsi apabila sebuah kawasan hutan yang telah ditata batas atau disahkan atau ditetapkan itu mengalami perubahan fungsi dan atau perubahan inisial. Dalam hal terjadi perbedaan letak, luas, dan atau posisi batas, baik pada dokumen, buku ukur, peta tata batas, dan atau posisi PAL batas di lapangan, maka pelaksanaan rekonstruksi batas ini dibuat berita acara rekonstruksi batas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara tata batas. Nah, ini ditandatangani oleh panitia tata batas dengan memuat perubahan inisial, nomor PAL batas, dan kronologis perubahan batas kawasan hutan. Jadi apabila terjadi perbedaan atau perubahan di dokumen, buku ukur, peta tata batas, maka wajib ditandatangani oleh panitia tata batas. Nah, ketentuan lainnya yaitu apabila pada saat pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan itu terjadi penolakan masyarakat, baik sebagian ataupun seluruhnya, maka itu dituangkan di dalam berita acara, di mana memuat alasan dan bukti penolakan seperti itu. Apabila memang penolakan masyarakat tersebut didukung dengan bukti kepemilikan hak atas tanah, maka hasil rekonstruksi batas kawasan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh panitia tata batas kawasan hutan guna mengidentifikasi dan menilai secara yuridis dan teknis. Dan hal ini nanti akan dilaporkan kepada Menteri serta menjadi bahan penyelesaian permasalahan melalui penataan kawasan hutan. Dalam pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan ini, itu diperbolehkan menambah batas sisipan. Artinya ada penambahan tata batas sisipan, yaitu bisa berupa PAL batas dan atau tugu batas. Nah, biasanya penambahan PAL sisipan ini dilakukan apabila pertama jaraknya itu terlalu jauh antar PAL, maka diadakan PAL batas sisipan. Yang kedua biasanya rawan perambahan, rawan permasalahan. Nah, makanya dilakukan untuk lebih memperapat batas makanya ada tanda batas sisipan seperti itu. Tanda batas tambahan lain pun bisa dilakukan pada saat rekonstruksi batas. Itu biasanya di daerah rawan perambahan ataupun hal-hal yang mendesak atau yang penting lainnya. Itu bisa nanti berupa gundukan tanah, temukan batu, kanal, atau membuat sebuah pagar. Itu diperbolehkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Nah, nantinya penambahan tanda batas tersebut, baik tanda batas sisipan maupun tanda batas tambahan ini harus dibuat risalah, dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan.
dan wajib digambarkan di dalam peta hasil rekonstruksi batas. Nah, dari tadi kita ngomongin masalah rekonstruksi batas, kemudian tata batas, ada hal-hal lain yang harus dijelaskan. Mungkin bagi sebagian rekan-rekan ada yang belum paham apa aja sih jenis-jenis tanda batas kawasan hutan. Jadi tanda batas kawasan hutan itu tidak hanya melulu berupa pal batas beton. Nah, kemudian bentuknya seperti apa, spesifiknya seperti apa, kemudian cara penulisannya gimana, nanti kita jelaskan tersendiri di mengenai tanda batas kawasan hutan. Demikian penjelasan saya tentang rekonstruksi batas kawasan hutan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum.